Ini sedikit dong. Yang kemarin 271 T. Aku nanya sebagai anggota dewan. Nih. Gimana sih, Mas? Intinya gini. Korupsi terjadi di satu negara apa? Ya kan, unsurnya kan banyak juga kan pejabat-pejabat yang terlibat akhirnya. Ya. Kenapa pejabat terlibat? Apalagi misalnya ada anggota dewan yang terlibat. Karena itu biaya politik, money politik yang tinggi. Sehingga orang pas duduk itu harus gimana caranya balikin modal. Jadi menurut gua kalau memang biaya politik di satu kegiatan politik di satu negara bisa ditekan ke biaya politiknya, insya Allah korupsi pasti bisa ditekan. Tapi kalau negara kita diisi oleh pemilu yang brutal, yang money politiknya tinggi, percaya deh korupsi pasti nggak akan pernah hilang. Apalagi kalau yang jadi itu orang-orang yang bayar, masyarakatnya dibayar untuk jadi. Dia kan akan mikir gimana cara balik modal. Ya itu dengan cara itu. Apalagi korupsi sekarang, korupsi bisa sampai triliun-triliunan, gue nggak ngerti deh. Tapi gue salut sama pemerintahan Pak Jokowi ini, kejaksaan bisa mengungkap korupsi yang menimbulkan potensi kerugian negara sampai 271 triliun. Artinya kan ini bener, gila loh, nggak mungkin tadinya kesentuh bisa kesentuh. Artinya ini suatu warning untuk pemerintahan kedepannya, apalagi mudah-mudahan di pemerintahan Pak Prabowo yang baru, orang harus hati-hati loh, korupsi hati-hati nih, ya kan? Ya, gue setuju ditindak seperti ini kejaksaan, gue acung jempol nih. Dimiskinkan gitu gimana? Undang-undang perampasan aset. Ya undang-undang perampasan aset gue setuju banget, gue mendukung. Malah kita yang pertama kali ingat gak yang kita ngobrolin sama ada Inang, kan kita ngomongin masalah itu supaya benar-benar terrealisasikan. Karena kalau korupsinya segitu banyaknya, akhirnya cuma diputusin harus bayar kembalikan cuma berapa, dia uangnya masih banyak. Iya, orang dukungnya seberapa, dia masih pegang triliunan. Ya paling kalau penjara 3 tahun, miliaran. Iya, penjara 5 tahun, 3 tahun, paling ntar diskon jadi 2 tahun atau 1,5 tahun. Tapi duitnya di sana masih banyak. Dan satu lagi, kayak kasus-kasus korupsi ini juga harus benar-benar ditelusuri TPPU-nya. Nah, Karena kalau korupsi doang, yang akan menjalani hukumannya hanya si koruptor. Tapi aliran duitnya kalau tidak dilanjutkan ke TPPU, tindak pidana pencucian uang, orang-orang yang ikut menikmatinya enak dong, keluarganya enak dong. Jadi gua harap kasus 271 triliun ini bisa dikembangkan ke kasus TPPU, sehingga aliran dananya juga ditelusurin. Karena kan dalam TPPU itu ada 3 kategori kan, pelaku pasif juga termasuk. Misal pelaku pasif gini nih, si A korupsi, terus dia nitipin duit di si B, yang si B nggak ngerti apa-apa nih, dia jadi pelaku pasif. Nah itu TPPU bahayanya tuh, apalagi yang aktif, yang benar-benar disimpan buat money laundry gitu kan. Kan ini udah ada di 271 triliun kan, udah ada money laundry-nya kan, yang si cewek, iya kan, itu sudah ada unsur money laundry-nya. Karena kan korupsi itu ujung-ujungnya money laundry. Uangnya gimana caranya dicuci supaya nanti jadi bersih, dibalikin, jadi seolah-olah tuh uang bersih. Jadi menurut gua TPPU-nya harus dibikin. berarti setuju dong seorang artis yang inisial SD ini terkena pasal TPPU atau harus diperiksa lebih lagi gimana? TPPU dijalankan, tapi kan belum tentu sih dia juga terlibat kan. Tapi kalau TPPU otomatis yang menikmatinya ya pasti akan kena. Termasuk istri siapapun itu atau termasuk istri dan suami gitu. Siapapun yang ada hubungannya. Kan jangan lupa dalam TPPU itu ada yang namanya pelaku pasif juga ada. King kan dapat ucapan ulang tahun cinta kan? Dari sana gitu. Terus katanya King suruh perlancar bahasa Inggris. Iya. Belum, aku masih 2 pertanyaan yang masih soal TPPU. Ya udah masih doang kan aku pengen kecil. Yaudah boleh. Maksudnya, tapi gimana sih kamu maksudnya ketika mendengar kabar pertama ini besar sekali atau gimana sih maksudnya? Gue sih kalau ada korupsi-korupsi yang terungkap gue senang. Karena uang masyarakat, uang rakyat yang diambil ya yang pelaku korupsinya harus ditindak lah. Iya. Gue dukung. Kaget dan ternyata segede ini gitu dan kerugian negara timahnya tuh sampai benar-benar hilang kan, maksudnya ilegalnya tuh. Gue yakin ini baru timah, tambang yang lain pasti banyak kalau mau diungkap. Tambang-tambang ilegal ini kan masih banyak, masih ada nikel, batu bara, emas,
Coba dong yang itu juga. Harus apa sih sebenarnya, maksudnya kalau menurut Mas Surya sendiri untuk melindungi maksudnya timah-timah itu sendiri, terus supaya nggak ada tambang ilegal gitu-gitu Mas Fungsi Surya. pengawasan IUP ya, yang benar-benar penambang harus yang punya IUP, izin usaha izin pertambangan. Terus pengawasan juga bagi pertambangan di daerah-daerah, apalagi pedalaman-pedalaman, jangan lepas. Pemerintah harus benar terjun langsung. Dan kali ini gue salut sama kejaksaan, justru gue pertanyakan KPK kemana aja nih. Nah iya, Justru malah netizen KPK juga yang iya. melempem, kejaksaan yang luar biasa. Oke. Gitu. Berarti tindakan kemarin dia memanggil istri sudah benar tuh. Bener lah, harus ditanya. Nah, Aliran dana harus diperiksa semua. nah netizen kan lagi pada menghujat si orang istrinya ini. Ya istrinya jangan dihujat. Yang korupsi itu kan suaminya. Iya. Tapi ya penyelidikan tetap harus dilakukan, aliran dananya kemana itu aja. Sudah menyita 2 mobil mewah. Iya. Cukup dong buat Mas Surya, apa harus ada penyitaan? Oh, gue nggak tahu, penyitaan itu kan gue bukan ranah gue nggak bisa nilai juga. Yang jelas ya pemerintah yang harus, kejaksaan yang harus terus meneliti aliran dananya kemana, masuk unsur TPPU-nya juga ada apa enggak, dan intinya kurang lebih itu aja. Terakhir, dia tapi kemarin datang masih dengan tenang. Ya tenang, nggak apa-apa lah, emang mesti datang mesti pura-pura sedih kan. Iya. Kalau emang mungkin dia nggak merasa bersalah ya harus tenang aja kan, emang dia nggak bersalah. Gitu kan, kita nggak tahu, yang memutuskan nanti kan kejaksaan. Oke, terima kasih Mas Surya.